Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dua informasi penting. Yang pertama, untuk penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang sudah cair di pencairan secara tunai melalui PT Pos kemarin di bulan November dan juga di bulan Desember. Kemudian informasi penting yang kedua terkait dengan pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere, bahwasanya ada pengumuman yang sangat penting dan ini berlaku mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2023. Apakah ada kaitannya dengan pengalihan daya yang dari 450 volt ampere menjadi 900 volt ampere, atau terkait dengan bantuan yang akan segera dicairkan, rumornya yaitu terkait dengan bantuan penanak nasi listrik atau rice cooker secara gratis dari pemerintah. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama terkait dengan adanya surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini merupakan pengumuman yang penting juga bagi penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang sudah cair bantuannya di bulan November dan juga di bulan Desember ini ya sahabat YouTube. Jadi bantuan yang cair ini terkait dengan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua plus PKH tahap yang keempat dan juga BPNT triwulan yang keempat yang cair secara tunai bersamaan di PT Pos Indonesia. Baik pencairannya melalui komunitas ataupun datang ke kantor pos terdekat ataupun yang cairnya secara home visit atau didatangi langsung oleh pihak PT Posnya. Langsung saja isi suratnya. Tertanggal 13 Desember tahun 2022 yang lalu dengan nomor 1799 garing 3.4 garing BS.01.00 garing 12 garing 2022. Sifatnya segera, halnya terkait dengan penugasan, pengecekan, pemutakhiran, penyaluran bantuan sosial PKH tahap 4 termin 1 dan 2 tahun 2022. Jadi penyaluran bantuan PKH yang dibersamakan dengan BLT BBM dan juga BPNT kemarin itu ada dua termin ya, termin pertama dan juga termin kedua. Kemudian yang terhormat, SDM program Keluarga Harapan terlampir di tepat. Jadi tidak semua SDM PKH mendapatkan jatah terkait dengan penugasan, pengecekan, pemutakhiran, penyaluran bantuan sosial PKH tahap 4 kali ini. Direktorat Jaminan Sosial menugaskan SDM program Keluarga Harapan atau PKH dengan nama-nama sebagaimana dalam tautan yang tertera di dalam surat ini. Jadi untuk saya pribadi ini mendapatkan jatah untuk pengecekan sebanyak 7 keluarga penerima manfaat sebagai bentuk uji petik ya sahabat YouTube, sebagai bentuk uji petik pengecekan terkait dengan penyaluran bantuan sosial yang sudah dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia. Yang pertama, menugaskan pendamping sosial PKH atau SDM PKH untuk melaksanakan pemutakhiran data KPM melalui aplikasi 6NG. Yang kedua, mengecek jenis bantuan yang didapatkan ini apa. Yang ketiga, memastikan jumlah bantuan yang diterima baik PKH, sembako maupun BLT BBM sesuai wilayah dampingan ini sudah tepat atau belum. Laporan hasil pengecekan disampaikan kepada Direktur Jaminan Sosial melalui surat elektronik, kemudian paling lambat tanggal 14 Desember tahun 2022. Namun hingga saat ini belum ada surat yang terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan perpanjangan waktu, karena hingga saat ini juga masih banyak
para SDM PKH yang terus melakukan uji petik terkait dengan penerima bantuan PKH tahap keempat kali ini ya sahabat YouTube. Jadi saat ini masih belum selesai, masih terus dilakukan meskipun tenggat waktunya ini sudah habis. Jadi masih terus bisa dilakukan melalui aplikasi 6NG. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Direktur Jaminan Sosial Bapak Heri Kris Sritanto. Nah, yang dicek ini apa saja? Jadi sesuai formatnya, yang pertama di sini diisi nama penerimanya sesuai dengan KPM yang ada di database 6 Mobile masing-masing pendamping ataupun SDM PKH. Kemudian bansos yang diterima, ini PKH, BPNT ataupun BLT BBM. Kalau misalkan dia menerima ketiga-tiganya, ya diisi ketiga-tiganya. Kemudian mekanisme salurnya di sini ada 3 sesuai formatnya. Yang pertama dilakukan secara home visit atau didatangi oleh pihak PT Pos langsung. Yang kedua datang ke pos. Yang ketiga di komunitas. Nah, ini proses penyalurannya seperti apa diisi sesuai real yang terjadi di lapangan. Kemudian nominal yang diterima ini berapa? Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh si KPM atau si penerima. Nah, apabila nominal tersebut tidak sama dengan undangan yang diberikan oleh pihak PT Pos Indonesia, di sini ada keterangannya. Jika nominal yang diterima tidak sesuai, maka berikan alasannya. Apakah dipotong atau bagaimana? Jadi harus ditulis di sini ya, sahabat itu. Jadi itu informasi penting yang pertama. Kemudian informasi penting yang kedua terkait dengan pengumuman untuk pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere. Dan ini akan dimulai resmi dari tanggal 1 Januari tahun 2023. Apakah terkait dengan pengalihan daya? Jadi isu terkait dengan pengalihan daya dari 450 volt ampere ke 900 volt ampere ini menjadi kegaduhan tersendiri bagi pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere. Karena isunya yang berdaya 450 volt ampere ini akan dihapus. Jadi isu tersebut dimulai ketika adanya rapat dengan Banggar DPR RI ya, sahabat itu, bahwasanya ada isu seperti itu, pengalihan daya. Namun itu dikonfirmasi ya oleh kementerian terkait bahwasanya itu tidak benar. Dan hingga saat ini terkait dengan penghapusan ataupun pengalihan daya 450 volt ampere ke 900 volt ampere ataupun 900 volt ampere ke 1200 volt ampere itu tidak benar. Jadi bagi seluruh warga masyarakat Indonesia yang menjadi pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere yang subsidi dan juga 900 volt ampere yang subsidi, ini tidak perlu khawatir, tidak perlu resah terkait dengan adanya isu-isu pengalihan ataupun penghapusan daya. Jadi dari pemerintah, dari kementerian terkait sudah mengkonfirmasi itu tidak benar ya sahabat itu. Kemudian adanya isu lagi terkait dengan pemerintah akan bagi-bagi bantuan rice cooker atau penanak nasi listrik secara gratis. Apakah itu memang benar? Jadi setelah dikonfirmasi dari kementerian terkait itu masih sebatas wacana, masih sebatas pembahasan di tingkat DPR RI Komisi 7 ya sahabat itu. Jadi masih belum disahkan, masih belum ada anggarannya dari Kementerian Keuangan. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya bantuan rice cooker, penanak nasi listrik secara gratis yang akan dibagi-bagikan oleh pemerintah, jadi tidak perlu itu dijadikan suatu harapan ya sahabat YouTube. Jadi harapan boleh, tapi tidak perlu nanti dipastikan bakalan cair, nanti bakalan dapat. Jadi belum tentu, karena terkait dengan hal tersebut masih menjadi pembahasan, masih belum didok, masih belum disahkan anggarannya ya sahabat YouTube. Tujuannya memang bagus terkait dengan adanya energi yang hemat tentunya, untuk membantu ibu-ibu rumah tangga supaya lebih hemat dalam memasak daripada memasak menggunakan gas LPG 3 kg. Namun ya kembali lagi terkait dengan anggaran ini harus dimatangkan di pemerintah pusat terlebih dahulu, dan juga dampaknya dan efeknya seperti apa. Bahkan ada beberapa pengamat yang mengatakan terkait dengan bantuan penanak listrik gratis dari pemerintah ini sebenarnya masih belum perlu.
Jadi sebenarnya masih belum urgent, masih belum terlalu penting untuk dilakukan. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.